Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan, tidak hanya keutamaan dalam bentuk pahala, tapi juga untuk kesehatan. Bagi mereka yang sedang membaca Al-Quran, disarankan untuk bersuara atau minimal terdengar oleh telinga sendiri. Rupanya, setiap sel di dalam tubuh manusia bergetar di dalam sebuah sistem, dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit. Dr. Al-Qadi, seorang ilmuwan muslim yang melakukan penelitiannya yang panjang dan serius di sebuah klinik di Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Dia juga menemukan membaca Al-Quran dengan bersuara akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Penelitian berikutnya membuktikan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara itu. Ini membuktikan membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekaliber kanker. Tentu harus dengan keyakinan dan tawakal. Tidak hanya itu, virus dan kuman juga berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran, dan di saat yang sama sel-sel sehat menjadi aktif. Pengembalian keseimbangan tubuh dengan membaca Al-Quran juga tertulis dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Umat Islam harus lebih sering dan lebih rajin dalam membaca Al-Quran, karena dalam sebuah penelitian lainnya ditemukan bahwa suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Hal ini juga tertulis dalam Al-Quran. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Dari hasil penelitiannya, Dr. Al-Qadi berkesimpulan bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa, penyembuhan penyakit, penurunan depresi, kesedihan, dan memperoleh ketenangan jiwa, serta menangkal berbagai macam penyakit. Itu merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Penelitian Dr. Al-Qadi ini diperkuat pula oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh dokter yang berbeda. Penelitian Muhammad Salim yang dipublikasikan oleh Universitas Boston. Objek penelitiannya terhadap 5 orang sukarelawan yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Kelima orang tersebut sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, dan mereka pun tidak diberitahu bahwa yang akan diperdengarkannya adalah Al-Quran. Penelitian yang dilakukan sebanyak 210 kali ini terbagi 2 sesi, yakni membacakan Al-Quran dengan tartil dan membacakan bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran. Kesimpulannya, responden mendapat ketenangan sampai 65% ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dan mendapatkan ketenangan
hanya 35% ketika mendengarkan bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran. Al-Quran memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan juga kepada bayi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Nur Hayati dari Malaysia dalam seminar konseling dan psikoterapi Islam. Menurut penelitiannya, bayi yang berusia 48 jam yang diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran dari tape recorder menunjukkan respon tersenyum dan menjadi lebih tenang. Sungguh, suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar kita memiliki Al-Quran. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita. Jika mendengar musik klasik dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosi atau EQ, seseorang yang membaca Al-Quran lebih dari itu. Selain mempengaruhi IQ dan EQ, bacaan Al-Quran mempengaruhi kecerdasan spiritual atau SQ. Maha besar Allah yang telah berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, simaklah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Surat Al-A'raf ayat 204. Untuk itu, sebaiknya bacalah Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal. Kurangi mendengarkan musik hingar-bingar, ganti saja dengan murotal yang jelas memberikan efek menyembuhkan. Perbaiki membaca Al-Quran, baca dengan tartil, penuhi hukum tajwidnya, karena efek suara kita sendirilah yang paling dahsyat dalam penyembuhan. Wallahu a'lam bishawab.